Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Karina Bunga Septianti and I'm your English teacher. Okay, before we start the lesson, let's begin this lesson by saying basmalah. Okay, finish. First, before we start study, I want to explain about the basic competence about this lesson. Saya sebelumnya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. For the first, the basic competence of this lesson is untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama, binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita raih dalam pembelajaran kali ini. Next. Okay, before we start study, sebelum kita mulai belajar, I want to ask you something or remind you about something. Saya akan menanyakan atau mengingatkan kalian tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan materi ini. Maybe if you remember, there are so many things around your room, around your bedroom, for example. Di kamar kalian pasti banyak banget benda-benda. Maybe around your kitchen, sekitar dapurmu pasti banyak banget juga benda-benda. Or maybe around your living room, sekitar ruang tamu kalian pasti banyak banget juga benda-benda di sana. Or maybe around your garden, di sekitar tamanmu pasti banyak juga banyak banget benda-benda. Sekarang, or maybe there are so many animals around you. Binatang-binatang hewan, apapun, pasti banyak banget. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal tersebut. Hal-hal dan benda-benda tersebut. For the first, I want to teach you about things in the classroom. For the first, saya akan mengajarkan kalian tentang benda-benda yang ada di kelas. First, I'll mention things in the classroom. Saya akan menyebutkan berbagai benda di kelas, and then you can repeat after me. Okay, setelah ini kalian bisa mengikuti saya. Please take a look at the picture. Ini contoh-contohnya ada ya. Di sini banyak sekali benda-benda yang ada di kelas. Saya akan memberikan contoh pengucapannya. A globe. It is a globe. A clock. It is a clock. A picture. It is a picture. An air conditioner. It is an air conditioner. A window. It is a window. A door. It is a door. A board. It is a board. A cupboard. It is a cupboard. A book. It is a book. A table. It is a table. A wall. It is a wall. A floor. It is a floor. A chair. It is a chair. A desk. It is a desk. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang bisa kalian temukan di sekitar ruang kelas. Maybe you can add some things too. Jadi mungkin kalian bisa
menambahkan beberapa benda yang bisa kalian temukan di kelas, yang ada di sini. The second one, let's move to the next explanation. Second, we will learn to mention things in the dining room. Kita akan belajar, yang kedua kita akan belajar menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar ruang makan. Now I will mention things in the dining room and you can repeat after me. Sekarang saya akan menyebutkan benda-benda yang ada di ruang makan. Sekarang ini kalian bisa mengikuti saya. Please take a look at the picture. Wow, there are so many things we can find in the dining room, right? Nah, seperti ini contohnya. I'll mention the example. A chair. It is a chair. A bottle. It is a bottle. A bowl. It is a bowl. A knife. It is a knife. A tablecloth. It is a tablecloth. A rice bowl. It is a rice bowl. A lunch box. It is a lunch box. A fork. It is a fork. A plate. It is a plate. A mug. It is a mug. A spoon. It is a spoon. This is contohnya ya. Contoh benda-benda yang bisa kalian temukan di sekitar dapur. Maybe you can add some if you know things in the dining room. Nah, mungkin kalian bisa menambahkan, bisa juga kalian tahu benda lainnya bisa kalian temukan di ruang makan. Next. Next. The third is things in the yard. Benda-benda yang ada di taman. We will learn to mention things in the yard. Kita akan belajar menyebutkan benda-benda yang ada di taman. I will mention things in the yard and you can repeat after me. Saya akan menyebutkan benda-benda yang ada di taman. Setelah ini kalian bisa mengikuti saya. Yes. A tree. It is a tree. A bench. It is a bench. A bird cage. It is a bird cage. A wheelbarrow. It is a wheelbarrow. A spade. It is a spade. A hoe. It is a hoe. Watering can. It is a watering can. Sunflower. There are some flowers. Some fruits. There are some fruits. This is things we could find in the yard. Ini benda-benda yang bisa kita temukan di taman. Maybe you can add some if you know things in the yard other than these things. Jadi kalian bisa menambahkan benda-benda yang ada di taman jika kalian tahu juga. Sekedar tambahan. I will explain some things ya. Di sini ada, coba kalian perhatikan, ada some flowers, some fruits, dan a hoe, a watering can. Nah, di sini kalau jumlahnya ada satu, maka seperti a hoe ini, nah, maka kata akhirnya tetap ya, a hoe. Sedangkan some flowers, kata dasarnya dari flower ya. Kenapa ditambahkan s? Karena dia jumlahnya jamak, banyak. Nah, jadi beberapa bunga, some flowers, jadi ditambahkan s di akhirnya. Sama halnya dengan pots. Ini pot ini dia jumlahnya lebih dari satu. Nah, maka dari itu dia ditambahkan s di akhirnya. Some pots, beberapa pot. Nah, jika jamak jadi ditambahkan, jika tunggal tidak ditambahkan s. Seperti a hoe, a bench, karena di sini cangkulnya cuma satu, bangkunya juga cuma satu, seperti itu ya. Next. And last,
We will learn about animals in the yard. Kita akan belajar tentang hewan-hewan yang ada di taman. Nah, tadi itu benda-benda yang ada di taman, sekarang hewan-hewan nih. Hewan-hewannya yang bisa kita temukan di taman apa aja? Nah, sini ada. Okay, I will mention about animals in the yard and you can repeat after me. Saya akan menyebutkan hewan-hewan yang ada di taman. Setelah ini kalian akan ikuti saya ya. Okay. First, a cocoon. It is a cocoon. A fly. It is a fly. A ladybug. It is a ladybug. A cricket. It is a cricket. A worm. It is a worm. Nah, ini contoh hewan-hewannya yang bisa kalian temukan di taman. If you know, you can also add some. Jika kamu tahu, kamu juga bisa menambahkan beberapa hewan yang kalian tahu di sekitar taman. Pasti ada lebih banyak lagi ya. Okay, that's our explanation. Mungkin ini penjelasan dari saya maksudnya ya. Dari saya, my explanation. Jika kita review lagi, apa aja sih yang kita udah bahas dari tadi? Nah, yang pertama apa? First, we already learn about things in the classroom. Kita udah belajar tentang menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Yang kedua, second one, we already learn to mention things in the dining room. Kita sudah belajar menyebutkan benda-benda yang ada di ruang makan. Yang ketiga, third one, we already learn to mention things in the garden. Kita sudah belajar tentang menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar taman. Nah, and the last one, we already learn to mention things, to mention animal in the yard. Jadi kita yang terakhir ini sudah belajar menyebutkan hewan-hewan yang ada di sekitar taman. In the last, okay, I want to give you some quiz to test your understanding. Saya akan memberikan kalian sedikit quiz untuk mengecek kepahaman kalian. Please take a look at the picture. I want to ask you some question and you please answer the question by saying yes or no. Let's take a look at the picture. Is it a picture? Okay, let's take a look. Is it a picture? Yes, it is a picture. Benar ya, ini adalah gambar seperti yang sudah kita lihat di kelas tadi. Next. Okay, the second one. Is it a ball? Is it a ball? No, it isn't a ball. It is a clock. Ini bukan bola, tapi ini adalah jam ya. Tadi ada di kelas juga. Next. Is it a spoon? Is it a spoon? Nah, yes, it is a spoon. Ini benar, ini adalah sendok. Next. Fourth. Is it a ball? Is it a ball? No, it isn't a ball. It is a plate. Nah, ini bukan mangkuk, tapi ini adalah piring ya, ada di dapur. Next. Is it a watering can? Is it a watering can? Yes, it is a watering can. You can find it in the garden. Ini adalah untuk alat untuk menyiram tanaman. Kita bisa menemukannya di taman. Next. Okay, last one. Is it a worm? Is it a worm? No, it isn't a worm. It is a ladybug. Ini bukan cacing, tapi ini adalah kepik. Okay, I think that's all the quiz. The last one, I want to give you an assignment. Saya akan memberikan kalian tugas. Okay, the assignment is, please listen to me. Tolong dengarkan ya, tugasnya adalah please mention 5 things
you can find in the classroom. Silakan sebutkan 5 benda yang bisa kalian temukan di ruang kelas kalian in English and Indonesia. And then 5 things you can find in your dining room. 5 benda yang bisa kalian temukan di dapur kalian. Bisa dicek ya dapurnya, di dapurnya ada apa aja. Silakan sebutkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia juga. And the third one is please mention 5 things you can find in your garden. Silakan sebutkan 5 benda yang bisa kalian temukan di taman kalian. Ya, bisa dicek tamannya, di tamannya ada apa aja benda-benda. Silakan dicatat in English and Indonesia. And the last, please mention 5 animals you can find around you. Silakan sebutkan 5 hewan yang bisa kalian temukan di sekitar kalian. Pasti banyak banget ya. Nah, setelah itu, if you already finish your assignment, jika kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, please submit it by email or by comment. Silakan bisa mengumpulkan tugas kalian melalui email ataupun di komen ini. Ya, oke. I think that's all our lesson today. Saya pikir sudah selesai pelajaran kita hari ini. Thank you and thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. And let's close our lesson by saying Alhamdulillah. Thank you for your attention. Terima kasih. I hope this lesson will be useful for you. Saya berharap pembelajaran kali ini bisa memberi banyak manfaat untuk kalian. Thank you. See you later.